warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Litwina Dewiyanti WAM Kep, dosen di program studi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa semester 4 dengan beban SKS sebanyak 4 SKS. Dari 4 SKS ini terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana fokus dari Keperawatan Medikal Bedah 2 ini pada pemberian pemenuhan kebutuhan bagi pasien dengan masalah kebutuhan imunologi, endokrin, pencernaan, dan perkemihan. Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan tersebut, mata kuliah ini juga berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem imunologi, endokrin, pencernaan, dan perkemihan. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, menganalisis patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Yang kedua, membuat asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai pada evaluasi yang meliputi pelayanan komprehensif, bio, psikososial, dan spiritual. Yang ketiga, mempersiapkan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Yang keempat, melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana termasuk perawatan perioperatif dan terapi komplementer sesuai dengan kasus terkait. Kelima, mampu melakukan prosedur klinik terkait dengan tata laksana pada kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini melalui kegiatan belajar mengajar di kelas, collaborative learning, belajar berdasarkan masalah atau BDM, dan praktik laboratorium. Untuk menilai hasil belajar mahasiswa ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah sikap. Komponen sikap memiliki 10% bobot dari keseluruhan penilaian. Di dalam komponen sikap ada 2 hal yang dinilai. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran mahasiswa dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ini wajib memenuhi 75% dari 14 kali pertemuan. Yang kedua adalah keaktifan. Di sini dinilai rata-rata keaktifan mahasiswa baik dalam kuliah interaktif, tutorial maupun praktikum. Komponen penilaian kedua adalah tugas terstruktur. Di sini memiliki bobot 25% dari keseluruhan komponen penilaian. Di dalam tugas terstruktur, mahasiswa dinilai berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Komponen penilaian yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester berbobot 30% dari total nilai. Komponen yang keempat adalah ujian akhir semester. Nilai ujian akhir semester berbobot 35% dari total nilai. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Kita bertemu kembali di mata kuliah ini, Keperawatan Medikal Bedah 2. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita siapkan batin untuk berdoa. Allah Bapa di dalam segala masa. Amin.
Baik, sebelumnya ya, pada pertemuan minggu lalu itu kita bahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Ya, jadi sekarang kita akan membahas terkait pengkajian pada sistem pencernaan. Jadi ada kaitannya pertemuan minggu lalu dengan yang hari ini. Ya, kalau minggu lalu kita bahas bagaimana kita punya struktur anatomi sistem pencernaan, maka sekarang kita belajar terkait bagaimana kita menerapkan ya terkait pengkajian. Ya. Kira-kira dari anatomi itu yang kita kaji nanti bentuknya seperti apa kita bahas pada pertemuan ini. Ya, jadi mohon perhatiannya. Kita lihat yang pertama. Ya, perlu kita ingatkan bahwa pengkajian dalam sistem pencernaan itu perlu memperhatikan fungsi yang dieliminasikan lewat kita punya rektum dan anus, ya. Nah, sebenarnya bagaimana kerangka berpikir sistem pencernaan? Sama seperti sistem-sistem yang lain, sistem pencernaan juga melalui 5 proses asuhan, ya. Mulai dari pengkajian, lalu kita menetapkan diagnosa, ya. Lalu kita membuat rencana keperawatan, lalu membuat implementasi dan melakukan evaluasi. Nah, apa prinsip kita melakukan pengkajian gangguan sistem pencernaan? Ya, setelah pasien itu datang, ya, masuk ke dalam kita punya ruangan perawatan, lalu kita membuat pengkajian. Ya, kita kaji itu dengan teknik mulai anamnesa, ya, wawancara. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Jadi kalau bicara soal tahap-tahap itu, sebenarnya bukan hanya bicara soal kita melakukan wawancara saja. Ya. Setelah kita wawancara, data itu belum cukup. Misalnya pasien itu mengeluh sakit perut, itu dari hasil wawancara. Ya. Nah, kita lihat yang pertama anamnesa. Ya, anamnesa pada gangguan sistem pencernaan itu tujuannya untuk membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Lalu kita mendapatkan data subjektif seperti keluhan utama yang menyertai gangguan sistem pencernaan. Nah, pemeriksaan fisik itu bertujuan untuk apa? Klarifikasi hasil anamnesa kita. Ya, kita klarifikasi dengan pemeriksaan fisik. Kemudian kita mendapatkan data objektifnya. Ya, kalau di anamnesa itu berupa data subjektif, di pemeriksaan fisik itu berupa data objektif. Nah, di sana pula kita mempertahankan hubungan terapeutik kita dengan pasien. Lalu ini sebagai dasar atau indikasi untuk pemeriksaan diagnostik selanjutnya. Nah, apa saja keluhan utama? Ya, keluhan utama dari hasil anamnesa kita atau dari hasil pemeriksaan fisik yang sering kita temukan pada pasien dengan gangguan pencernaan. Yang pertama itu dia merasa mual, muntah, ya, tidak nafsu makan, nyeri abdomen, berat badannya menurun, ya, perubahan pola eliminasi, baik dari segi frekuensinya, warna atau konsistensinya. Ya. Itu yang kita biasa temukan pada keluhan utama. Nah, sekarang kita masuk pada pengkajian. Ya, pengkajian yang sering kita lakukan ini tidak bisa keluar, ya, atau sulit untuk keluar. Itu namanya konstipasi. Nah, selain keluhan utama, kita melangkah ke yang kedua. Kita kaji dia punya riwayat. Yang pertama itu riwayat kesehatannya yang sekarang. Ya, kira-kira dia itu mengalami sakit sejak kapan, ya, itu kita kaji. Kemudian bagaimana sampai dia mengalami keluhan utama itu. Misalnya dia bilang, ibu saya nyeri perut, ya, nyeri perut. Sebelumnya saya pesta nikah misalnya, ya, pesta nikah saya punya keluarga, saya makan kurang lebih 4 piring daging saya sendiri. Ya, setelah saya makan, ibu saya sakit perut. Ya iyalah sakit perut kalau makan 4 piring daging. Misalnya seperti itu, ya, kita kaji dia punya kenapa dia sampai mengeluh sakit perut atau masalah-masalah yang lain. Misalnya dia mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang
zat-zat tertentu ya atau obat-obatan tertentu yang memicu reaksi sakit perutnya. Ya. Setelah itu kita kaji riwayat penyakit dahulu. Apakah pasien ini pernah mengalami sakit yang sama ya atau bagaimana dia menggunakan obat-obatan, riwayat alergi itu kita kaji yang sebelumnya. Setelah itu kita kaji riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat alerginya ya, dan juga riwayat kesehatan keluarga. Selain itu kita kaji tentang profil psikososial. Ini ada hubungannya dengan bagaimana dia punya kesehatan atau keyakinan terhadap sakitnya yang sekarang ya. Dan sampai macam kita punya orang-orang tuh setelah dari rumahnya Maximilianus saya sakit perut ya, pasti dia ada simpan dia punya nenek punya obat-obat misalnya ya tuh, itu keyakinan. Padahal kita pikir gini, tidak, kau ini terlalu banyak makan daging ya, sudah makan daging, minum air es, setelah air es kau minum kopi, setelah minum kopi hantam semua. Tidak, pokoknya itu karena Maximilian. Itu dia punya keyakinan. Maka itu nanti akan kesulitan saat kita membuat rencana atau melakukan implementasi. Jadi kalau harus kita kaji bagaimana dia punya keyakinan ya. Lalu kita kaji pola diet dan nutrisi ya. Ada hubungan terkait pola diet dan apa yang dia konsumsi. Kemudian ada pola aktivitas dan olahraga. Itu perlu dikaji juga. Kemudian ada pola rekreasi dan hobi, ada pola individual seperti konsumsi rokok, minum-minuman alkohol, kopi, dan obat-obatan. Kita kaji juga status sosial ekonomi, pola kesehatannya, perannya, pengaruh budaya, pola seksualitas, dukungan sosial, stres, dan kopi. Nah, sekarang warnanya pucat atau warnanya coklat atau bahkan kehitaman. Ya. Kalau kuning itu biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit gangguan-gangguan hepatitis ya. Kemudian ada juga elastisitasnya, dia menurun atau bahkan dia meningkat ya. Kemudian ada juga tanda-tanda dehidrasi, kelembapannya bagaimana ya. Ini dari bentuknya juga, apakah dia cekung atau cembung ya. Kalau cembung itu biasanya kondisi-kondisi asites ya, kondisi kelebihan cairan. Lalu ada juga bekas-bekas garukan. Ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien hepatitis ya. Apakah ada strie, apakah ada pelebaran pembuluh darah vena atau yang lain ya. Contohnya seperti ini saat kita inspeksi. Sebelah ini yang sebelah kanan ini saat kita lihat kondisi abdomen yang normal ya. Tidak ada bentuk kiri dan kanan yang berbeda, ini semua simetris ya, kiri dan kanan. Kemudian tidak ada bendungan vena, tidak ada pembesaran perutnya ya, tidak ada yang kelihatan tidak normal ya. Ini kondisi normal. Nah di sebelah ini contoh pada saat pasien itu mengalami dilatasi vena. Ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami sirosis hepatis ya, kegagalan hati. Ini membesar semua dia karena asites ya. Jadi kondisinya seperti ini. Itu kita lihat pada pasien atau yang mengalami hepatomegali seperti ini. Ya, ini parnya membesar. Atau ini kelebihan cairan asites. Kelihatan sekali perbedaan saat kita inspeksi. Ya, jadi kalau inspeksi itu misalnya pasiennya pakai baju ya, jangan mau percaya sih, aduh asites nih buka dia punya baju, dia sampai dia simpan bola, atau simpan bantal, jangan. Itu kondisi seperti itu. Kita inspeksi, kita lihat. Karena yang mau kita lihat kan kulitnya seperti apa, ya, bentuknya juga seperti apa. Ya. Misalnya afrasia, datang dengan ibu, aduh asites afrasia. Kali sudah 3 bulan, ya. Kemudian sudah 3 bulan cepat kontak saya, supaya saya lakukan tindakan-tindakan pemeriksaan fisik. Nah ini kamu lihat teknik pemeriksaan fisik yang kedua adalah auskultasi. Kenapa auskultasi? Ya kalau pada pemeriksaan fisik yang lain, yang kedua setelah inspeksi adalah palpasi, itu biasanya. Tetapi mengapa pada pemeriksaan biasanya kalau terjadi obstruksi, ya hambatan ada massa karena tumor, itu bunyinya yang kita dengar itu lebih tinggi.
Tapi kalau dia mengalami peristaltik ususnya lemah, itu frekuensinya biasanya sangat rendah atau bahkan sudah hilang. Ya. Nah, ini tekniknya. Ya, saat kita melakukan auskultasi, ya, menggunakan stereoskop. Teknik yang ketiga adalah palpasi. Ya, palpasi ini tujuannya untuk menilai ada benjolan atau ada massa tidak di daerah abdomen pasien. Selanjutnya perkusi. Ya, perkusi itu mengetuk. Apa yang kita ketuk? Abdomen pasien supaya kita dengar apakah bunyinya normal atau tidak. Kalau pada abdomen yang normal, saat kita melakukan perkusi, ya, saat kita melakukan perkusi itu bunyinya timpani, seperti gong. Ya, tapi kalau saat kita melakukan perkusi, bunyinya sambil kita bisa dengar, itu takutnya ada massa atau ada tumor. Ya, jadi beda sekali ya kalau kita atau perbedaannya, ya. Nah, ini kita mengecek ada massa atau tumor. Nah, itu 4 cara pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan. Ya, selanjutnya akan kita praktek lebih jauh, lebih dalam saat kita di laboratorium. Ya. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Ini sudah diberitahukan, sudah diinformasikan sebelumnya tadi bahwa setelah melakukan anamnesa, yang kedua kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Nah, untuk memvalidasi atau lebih memastikan kita sebagai pemeriksa, hasil pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik kita lakukan pemeriksaan diagnostik. Ya, pada sistem pencernaan, pemeriksaan diagnostik yang biasa dilakukan adalah kajian pemeriksaan fungsi hematologi, hemoglobin, leukosit dan limfosit, balance nitrogen, kemudian analisa gastrik, manometri, dan ada juga seperti foto abdomen, CT scan, USG, dan endoskopi. Itu semua pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik tadi kita gunakan tergantung hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan ke pasien. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita menetapkan diagnosa. Ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa fungsi sistem pencernaan kita itu ada banyak, ya, mulai dari saat masuk sampai dia keluar. Nah, demikian pula pada diagnosa. Diagnosa yang kita lakukan untuk pasien dengan gangguan ini pencernaan itu tergantung apakah masalahnya saat masuk atau saat diserap atau saat keluar. Ya, contohnya ini. Saat pasien itu mengalami masalah di ingesti, ya, di ingesti. Ya, kita sudah belajar pada saat anatomi fisiologi kemarin. Ya, fungsi ingesti itu saat makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, saat makanan masuk itu dia kan melewati mulut. Tapi kalau kita punya mulut ada sariawan, ya toh, ada benjolan, tidak enak semua itu makanan. Meskipun kita punya usus, lambung, semua tidak ada masalah. Anus juga tidak ada masalah. Tapi kalau mulut ini sariawan, nah, sulit kita mau makan. Tetapi itu diangkat sebagai diagnosa yang masuk dalam gangguan ingesti. Ya, sehingga biasanya pada pasien-pasien yang dengan gangguan mulut itu kita angkat diagnosa. Yang berikut ada nyeri, ada gangguan menyelan, ada kurang perubahan, ada risiko gangguan integritas kulit, risiko injuri, dan risiko coping individu tidak adekuat. Itu yang berhubungan dengan gangguan ingesti. Yang berikut gangguan digestif. Ya, ini berhubungan dengan apa? Penyerapan nutrisi. Kalau orang itu ada kanker misalnya, atau ada tumor di usus, dia makan tapi tidak bisa diserap dengan baik, maka masalah lagi di situ. Masalahnya ada apa? Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh,
ada kecemasan, ada manajemen pengaturan terapi tidak efektif, ada manajemen pengaturan terapi yang tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan, ada risiko injury, ada nyeri. Sekarang kalau ingesti aman, digesti aman, tetapi ya orang itu tidak punya anus contohnya, ya, atau dia mengalami tumor atau kanker di daerah rektum atau kolon, maka sulit makanan itu bisa dikeluarkan, ya, atau feses dikeluarkan. Itu kita sebut dengan gangguan pada eliminasi. Nah, contoh gangguannya seperti resiko kekurangan volume cairan, kurang pengetahuan, resiko gangguan body image, coping tidak efektif, manajemen pengaturan terapi tidak efektif. Itu semua masalah-masalah yang bisa kita angkat pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Yang ada pertanyaan sampai di sini, silakan sebelum kita lanjutkan. Oke, silakan. Saya bertanya, kalau misalkan terjadi pada gangguan eliminasi dalam tubuh fesesnya tidak keluar, kira-kira bagaimana caranya agar feses itu bisa keluar, Ibu? Terima kasih. Ada lagi? No. Apa hubungan anamnesa dan pemeriksaan fisik terutama pada sistem pencernaan? Oke. Nah, Ketika semuanya sudah dijelaskan tadi, sekarang saya ingin menanyakan apa yang akan terjadi jika salah satu organ pencernaan itu sedang bermasalah, ya? oke. Baik ya. Pertanyaan pertama itu berhubungan dengan ya, gangguan eliminasi. Kalau itu tidak, contohnya orang itu tidak punya anus, ya, maka tekniknya itu dilakukan dengan pembuatan anus buatan. Dengan teknik kita punya abdomen itu dibuat lubang, ya, lalu diberikan kalatos saat kita lakukan pemeriksaan fisik. Contohnya dia bilang, Ibu, saya sakit perut di sini. Kan dia tidak sebut misalnya kanan atas. Kita secara ilmu kita tahu itu di kanan atas. Di kanan atas itu ada apa saja? Itu kita sudah belajar di anatomi fisiologi, ya. Di situ ada lambung, ya. Di situ ya. Jadi kita tahu memang ini orang kira-kira masalahnya di situ. Nah, itu penting saat kita sebentar lakukan pemeriksaan fisik. Kita melakukan pemeriksaan di daerah yang lain itu setelah kita lakukan pemeriksaan di bagian kanan atas. Jadi kalau dia bilang saya sakit di kanan atas, maka ingat sebentar saat pemeriksaan fisik saya fokus di kanan atas. Yang saya tahu di situ hanya ada organ-organ apa saja. Gitu, ya. Pertanyaan ketiga tadi, Apa yang akan terjadi jika salah ya, satu organ? apa yang akan terjadi jika salah satu organ itu bermasalah? Nah, pasti fungsinya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya toh, misalnya tadi contohnya, kalau yang lain aman, mulai dari kita punya esofagus, lambung, ya, usus halus, usus besar aman, tapi karena kerongkongan kita, ya, ada massa misalnya, ya, dia tidak bisa menelan, maka fungsi menelan itu sudah tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka nutrisi tidak bisa masuk. Kalau nutrisi tidak masuk, maka usus tidak bisa menyerap nutrien. Ya, jadi ada hubungannya. Ketika satu organ bermasalah, maka organ yang lain akan terhambat juga. Ya. Kalau dia bermasalah, maka dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Contohnya dia punya fungsinya menelan, tapi karena ada hambatan, maka dia tidak bisa menelan. Kalau tidak bisa menelan, apa yang kita bisa serap? Ya, jadi semuanya saling berhubungan. Oke, karena waktu kita terbatas, ya, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau tahu kira-kira, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas pertemuan kita hari ini? Ya, Lave bisa beri kesimpulan? Tidak? Ya, kita dengar Maria Nurhayati memberi kesimpulan atas pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pertemuan kita hari ini dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, sistem pencernaan sama pentingnya dengan sistem
sistem-sistem yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, karena sistem pencernaan mencakup mulai dari saat makan masuk melalui mulut sampai proses eliminasi, maka demikian pula pengkajiannya yang dilakukan perawat harus mulai dari mulut sampai pada rektum. Yang ketiga, perawat melakukan pengkajian sampai pada evaluasi seperti yang dijelaskan mulai daripada pengkajian, diagnosa, rencana tindakan, penata laksanaan dan evaluasi. Yang keempat, pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Dan kesimpulan yang kelima yaitu masalah keperawatan pada sistem pencernaan tergantung pada malnutrisi, gangguan digesti dan gangguan eliminasi. Baik, itu saja kesimpulan yang saya dapat berikan terkait pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya, sudah memberikan kesimpulan. Ya, di kamu punya RPS, di situ pertemuan minggu depan itu terkait dengan asuhan keperawatan, ya, pada pasien-pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Jadi hari ini sebentar ketua kelasnya Ibu hubungi untuk nama-nama kelompok dan pembagian tugasnya. Ya, jadi tugasnya itu membuat asuhan keperawatan, ya, asuhan keperawatan pada 4 gangguan: apendisitis, hepatitis, sirosis hepatis, dan kanker kolon. Nah, itu tugas kita. Jadi nanti ketua kelasnya bertemu dengan saya untuk pembagian kelompok-kelompok pada tugas-tugas tersebut. Ya, jadi cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dipelajari materi-materinya sehingga minggu depan kita bisa prosesnya dengan lebih lancar lagi. Ya, selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.